ini dampaknya gimana kalau misalnya segemuk itu gitu di koalisi Prabowo Gibran? Ya gitu. Mari kita putar. Mari kita putar. Ternyata ada sisi yang penyok. Iya, Nah, sisi yang penyok ini itulah 3 dissenting opinion bahwa sesuatu apa yang enak, makan kue kekuasaan sama mengontrol orang makan kue. Tugas mulia, bukan tugas yang enak. Salam jumpa, salam Indonesia. Jumpa lagi dengan kami Ari dan Via dalam program Syndicate Talk. Talk. Ya, Syndicate Talk. Syndicate Talk. Kita Oke. talk soal apa nih Via sekarang? Sore ini. Soal ini Mas, soal kejadian semalam. Udah semalam juga sih. Iya semalam. Ya, kejadian mutakhir lah ya. Kejadian mutakhir lah. Ya. Iya. Jadi semalam itu Ketua Umum Nasdem, Pak Iya. Surya Paloh ketemu dengan Pak Prabowo dan akhirnya dia menyatakan siap untuk bekerja sama dengan pemerintahan Pak Jadi Prabowo. siap bergabung di koalisi pemerintahannya pemerintahannya Prabowo Pak Gibran Prabowo ya Gibran. untuk next. Dan sebelum itu PKB juga menyatakan hal yang serupa tuh Mas. Ya. Berarti kalau kayak gitu kan ada 2 partai dari koalisi yang di luar koalisi Prabowo Gibran yang mau bergabung gitu. Jadi kan. di luar koalisi Indonesia Maju pada saat Pilpres ya. Iya. Jadi menarik karena memang Nasdem dan PKB ini kan inisiator ya untuk apa namanya partai yang memang mengusung Anies dan Imin. Caimin. Iya. Baru kemudian bahkan PKS bahwa 2 partai utama mendukung paslon 01. Iya, paslon 01 menyatakan sudah siap bergabung. Iya, dan nanti nih tadi malam juga PKS bilang nanti mereka itu akan siap menggelar karpet merah kalau seandainya Pak Prabowo datang di acara halal bihalalnya hari Sabtu. PKS. Iya. Ya. Nah, menarik nih Mas. Kita kan ada 8 parpol nih Mas yang 8 parpol yang nanti masuk ke Senayan hasil pemilu 2024. Nah, kalau misalnya 3-3-nya yang tadi disebut sama Mas Ari itu, kalau seandainya masuk berarti 7 diantaranya bakal gabung Mas. Ya, berarti tinggal 1 aja nih. Iya, PDIP doang nih. Ya. Yang apa kabarnya baru akan menentukan sikap setelah nanti ada Rapimnas semacam gitu ya, bulan Mei. Rapimnas gitu ya. Rapimnas. Ya, berarti yang menarik juga ya sebelum itu kan sebenarnya sebelum pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo itu kan sebelumnya pertemuan memang ada safari politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran setelah penetapan hari Rabu kemarin tanggal 25 ya Rabu kemarin 24 25 tuh. 24 tuh. Ya, itu. Oh, di KPU ya, Mas? Di KPU setelah penetapan itu melakukan safari politik. Dan memang intens dinamika politik lebih-lebih antar partai itu terjadi. Jadi menariknya adalah sebelum pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh datang ke Surya Paloh yang datang ya? Iya. Surya Paloh yang datang. Pertamanya banget sih Prabowo dulu yang main ke DPP. Itu yang pertama banget ya, pertemuan pertama banget. Datang ke ini Nasdem Tower. Iya. Tapi menarik kan PKB Nasdem sudah ada pertemuan awal untuk membicarakan itu. Tapi juga ada juga pertemuan PKS dan Nasdem. Mengatakan Nasdem dan PKS siap itu setelah PKB setelah PKB menyatakan bergabung setelah kemarin didatangi Pak Prabowo di markas DPP PKB, PKS dan Nasdem bertemu tapi mengatakan siap baik untuk digabung di koalisi dan siap di luar pemerintahan. Intinya siap ya, bersama apapun pilihan yang mau dibikin. Dan sekarang lebih mendahului kan Nasdem sudah mengambil sikap katakanlah siap bergabung, tinggal PKS napanya agak-agaknya PKS juga akan mengambil sikap yang kurang lebih sama ya dugaan karena memang PKS selama 2 periode pemerintahan Pak Jokowi ini kan berada di luar pemerintahan ya kan bersama Demokrat sudah masuk nih Mas Ahy sudah jadi menteri nah, tinggal PKS ini kan apakah kemudian berpikir 5 tahun ke depan ini puasa lagi nih berada di luar pemerintahan di oposisi ini kan menjadi kalkulasi walaupun ada beberapa kalkulasi lain tapi nampaknya kecenderungannya memang PKS akan juga bergabung. Jadi dari 8 partai politik hasil pemilu 2024 ya hampir pasti ya 7 partai politik itu berada di koalisi pemerintahan. Jadi koalisi
pemerintahan Prabowo Gibran nanti di Oktober, dimulai startnya di 20 Oktober 2024. Jadi menarik. Nah, kalau menunggu nih, Via, bagaimana sikap PDIP? Nah, kalau PDIP bergabung, tidak. Tapi kalau menimbang melihat PDIP, karakter PDIP, karakter Bu Mega, karakter PDIP, karakter Banteng ya, itu nampaknya memilih kecenderungan utamanya, kecenderungan umumnya, kecenderungan kuatnya ya, akan memilih di luar pemerintahan, menjadi oposisi. Karena PDIP kan sudah ya 2 periode kemarin di pemerintahan, sebelumnya zaman eranya Pak SBY berada di luar pemerintahan. Jadi, dan Banteng ini kan partai PDIP ini kan lebih karakter garangnya itu justru muncul ketika berada di posisi pemerintahan. Walaupun itu bicara idealisme ya sebagai partai. Walaupun ada pertimbangan lain soal sikap politik kemudian terhadap posisi Pak Jokowi dan kemudian posisi Gibran, itu kan tentu menjadi juga pertimbangan. Tapi gimana membayangkan ya era Pak Jokowi relatif koalisi pemerintahan, koalisi gemuk ya. Ini 2 partai gemuk banget. Hanya 2 partai, Demokrat dan PKS saat itu. Tapi kemudian periode kedua ya, masih periode kedua Pak Jokowi relatif. Tapi kemudian kalau sekarang memang arahnya rekonsiliasi, pembentukan koalisi yang bukan lagi gemuk tapi super gemuk. Super gemuk. Oh, berarti ada pengulangan dari sebelumnya memang sudah gemuk dan sekarang kemungkinan gemuk lagi gitu ya, Mas? Ya, diperkirakan lebih gemuk kalau tanpa PKS saja, kalau hitung-hitungan itu kan kalau PKS bergabung mungkin sekitar 80-an. Suara PDIP kan sekitar 16-18% ya. Saya belum lihat konversi kursinya itu. Tapi sekitar 16-18%. Bulatnya kan sekitar 18. Makanya kalau PKS bergabung itu sekitar 80-an. Ya, 70-80% kursi di DPR itu dikuasai oleh partai pendukung pemerintah. Jadi kekuatan yang dominan. Kalau hitungan hari ini PKS belum bergabung, dengan bergabungnya PKB dan Nasdem itu kan sekitar 70-an persen. Kalau kita hitung jumlah perolehan kursi hasil pemilu 2024 dari katakanlah 6 partai ya, sementara ini sebelum PKS ya, 6 partai yang mudah bergabung di PKB dan Nasdem bergabung dengan 3 partai yang sudah Gerindra, PAN dan Demokrat ya. Golkar ya, 4 partai politik ya. Jadi ada 6 partai politik dan prediksi kita kan akan 7 partai politik. Ya tinggal kalau nanti PDIP bergabung juga ya berarti nggak ada. Itu koalisi yang absolut. Koalisi pemerintah kalau itu mirip seperti partai tunggal. Jadi koalisi itu mirip seperti partai tunggal kalau kan bergabung menjadi koalisi seperti mirip partai tunggal. Seperti di parlemen dan di pemerintahan sama saja. Kecenderungan pemerintahan di era Pak Jokowi periode kedua, Jokowi Ma'ruf itu kan DPR hanya menjadi tukang stempel saja atas kebijakan pemerintah. Apalagi nanti dengan kekuatannya lebih kuat, tentu lebih kuat lagi. Jadi DPR hanya menjadi bukan tukang stempel, dan juga tinggal bungkus saja kebijakan pemerintah. Itu jadi memang ini pertaruhan untuk demokrasi kita. Tapi ini menurutnya Mas, ini kan tadi perbandingannya 1:7 parpol yang kemungkinan bakal jadi VAV gitu kan ke depannya gitu. Kalau misalnya memang PKS masuk gitu. Nah, itu kan kira-kiranya dampaknya gimana kalau misalnya segemuk itu gitu di koalisi Prabowo Gibran? Ya kita berharap pertama ya PDIP akan mengambil sikap berada di luar pemerintahan ya sebagai posisi, karena dalam demokrasi yang sehat itu kan terjadi fungsi perimbangan kekuasaan, check and balances. Karena apapun pemerintahan yang kuat dengan dukungan partai parlemen yang kuat juga perlu kekuatan oposisi yang kuat untuk berjalannya check and balances supaya kekuasaan itu tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. Bagaimana juga partisipasi masyarakat, aspirasi juga bisa dikontrol, bagian dari kontrol. Karena kan fungsi DPR kan bukan hanya juga tukang stempel pemerintah, yang kemudian stempel dan kemudian tinggal bungkus map saja untuk kebijakan pemerintah, tapi juga ada fungsi pengawasan, fungsi kontrol. Ya memang itulah eksekutif dan legislatif. Tapi ketika dominan 7 partai, ya itu
apalagi nanti apa PDIP tidak mengambil sikap tegas sebagai oposisi, ya kita mimpi buruk, demokrasi kita akan semakin tergiring pada kekuatan politik dominan yang sangat absolut, sehingga tidak ada ruang kontrol dalam demokrasi kan. Perlukan check and balances supaya kontrol masyarakat, kontrol publik lewat instrumen partai yang berseberangan dengan pemerintahan itu bisa lebih efektif. Karena sebaik-baiknya sebuah kebijakan publik yang dideliver oleh pemerintah tentu juga dibutuhkan perspektif lain untuk bagaimana menilai, mengasesmen sebuah kebijakan, sehingga fungsi parlemen bukan hanya yeser saja kepada pemerintah, tapi juga memberikan kontrol, pengawasan, aspirasi. Nah, ini yang memang kecenderungannya dari era kedua pemerintahan Pak Jokowi ini kan dominan kekuatan pemerintah, istana begitu, dan kemudian partai politik itu kan sangat dominan. Beberapa kebijakan publik yang dikeluarkan yang monumental, misalnya revisi undang-undang KPK, Omnibus Law, Cipta Kerja, itu kan sangat minim partisipasi publik. Seakan-akan tahu jadi aja kan. Itu kan dalam sejarah perumusan kebijakan atau perumusan undang-undang, proses legislasi itu kan mendapat catatan buruk bagaimana minimnya partisipasi kontrol publik. Jadi hanya satu versi policy dari masyarakat, dari pemerintah saja, tanpa kemudian mengabaikan, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Karena memang kekuatan oposisi saat itu di luar pemerintahan, dua partai, Demokrat dan PKS, tidak mampu mengimbangi kekuatan dominan ketika harus mengambil sebuah keputusan politik di DPR. Nah, ketika nanti 7 partai ini walaupun mungkin secara perimbangan ya hampir 80-an% lebih ya nanti. Iya itu. Kalau PKS masuk ya 7 partai politik, 7 lawan 1. Kekuatan politik hampir 80% lebih ya, 82 lah kira-kira. 80% lebih menguasai kursi di DPR, sehingga dan saya pikir PDIP harus mengambil peran ya, walaupun tidak kemudian bisa membatalkan atau atau sebuah kebijakan, tapi paling tidak itu memberikan warna, memberikan suara berbeda. Nah, kemudian jadi mewakili aspirasi masyarakat, mewakili partisipasi, memberikan ruang pada partisipasi publik. Nah, kan itu yang kemudian kita khawatirkan. Ini kan kecenderungan dari pemilu kita, pemilu 2024 yang banyak catatan. Nah, bahwa kemudian MK membatalkan, menolak gugatan dari Capres 0103, kemudian tidak serta-merta kemudian melihat bahwa segala dalil-dalil yang diutarakan dari pihak 0103 kemudian kita singkirkan, dan apalagi 3 dissenting opinion. Jadi ini juga menjadi catatan bahwa kekuatan elitisme yang begitu kuat, kelompok yang berkuasa dengan mereka masyarakat yang kemudian itu tidak bisa menghadirkan fungsi kontrol yang balance gitu ya. Karena demokrasi yang sehat itu memerlukan fungsi kontrol, check and balances tadi, supaya memang tidak terjadi penyimpangan kekuasaan, penyimpangan kebijakan. Ibaratnya mobil, Via. Ibarat mobil itu kan, mobil atau motor ya itu tidak bisa berjalan kalau bannya satu kempis. Kalau mobil itu ban satu kempis kan jalannya pasti udah nggak bener, ya kan? Motor juga ban kempis juga nggak bisa jalan. Nah, itu mengibaratkan roda pemerintahan, roda mobil dari motor itu bisa berjalan, bisa menggelinding dengan baik kalau dua-duanya juga bannya itu isi. Tidak kempis salah satu. Jadi ini yang kemudian menjadi fungsi check and balances. It takes to tango. Jadi untuk menari tango itu butuh 2 orang, butuh berpasangan, nggak bisa menari tango itu sendiri saja. Betul. Nah, itu kan untuk sebuah pemerintahan demokrasi butuh tandem yang mungkin punya peran dan fungsi berbeda. Seperti roda tadi. Kalau satu rodanya kempis, udah. Ya itu mobil tidak bisa, ya mobil nggak bisa berjalannya, jalannya terseok-seok. Motor juga, pemerintahan begitu. Ya fungsi ini yang kemudian tentu menjadi refleksi dan juga proyeksi kita ke depan,
bagaimana pasca pemilu yang dalam catatan buruk ya, catatan buruk. Itu menjadi refleksi kita bersama supaya kemudian demokrasi kita yang sedang mengalami kemunduran, sedang dengan decline, sedang mengalami defisit yang besar, jangan kemudian tambah defisit. Defisit ban tadi kan, defisit fungsi tadi kemudian ban kempes. Jadi fungsi kekuatan masyarakat sipil terutama ditopang juga kekuatan oposisi yang kuat atau partai yang berada di luar pemerintahan yang kuat. Ini kita titipkan pesan kepada PD Perjuangan untuk juga komitmen yang kuat untuk mengembalikan roda demokrasi kita yang selama ini sudah kempis sebagian supaya tidak semakin kempis. Ya, fungsi check and balances, fungsi nanti partai walaupun cuma satu partai di parlemen itu akan tadi berfungsi untuk memompa ban kempis itu supaya fungsi pemerintahan demokratis itu bisa berlangsung dengan baik, tentu bersama masyarakat sipil, bersama media sebagai kekuatan-kekuatan penyangga demokrasi ya, supaya selama ini kan kekuatan politik formal apapun lewat partai politik. Selama ini kan juga kita mengalami kemunduran peran masyarakat sipil ya, karena memang fungsi formal partai politik juga pincang di parlemen. Karena kekuatan dominan partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi Maruf saat itu. Tapi kita tidak ingin bahwa kecenderungan ini semakin bertambah. Di era nanti Prabowo Gibran. Saya pikir untuk membangun Indonesia butuh berbagi peran tadi. It takes two to tango. Tapi emang itu penting banget ya, peran oposisi itu emang penting banget. Tapi yang aku pengen sedikitnya sambat dua hal deh Mas. Tapi jangan sambat sama gua loh, sambat sama presiden dan wakil presiden terpilih lah. Sambat sama gua warga negara biasa. Itu ke sini. Jadi itu Jadi kan Mas Ari udah nekanin gitu seberapa pentingnya peran oposisi untuk memastikan check and balances. Tapi yang aku lihat tuh elit-elit tuh justru kayak menarasikan bahwa yang dimaksud dengan kerjasama dan gotong royong tuh gak harus menjadi oposisi gitu dan harus bergabung, dan akhirnya kayak masyarakat tuh melazimkan hal itu gitu loh Mas. Kayak Bambang Susatyo misalnya pernah bilang kan, oposisi bukan tradisi masyarakat gitu. Kita. Bukan, itu salah besar. Nah itu jadi yang bikin kalau ada yang oposisi malah dianggap reaksioner gitu, nggak sejalan gitu. Narasi seperti Bambang itu narasi yang tidak mendidik secara tidak mendidik secara politik, secara demokratis. Pembodohan politik lah. Sama sekali tidak penting pembodohan. Karena apa? Ketika satu kekuasaan berkumpul jadi satu, tidak ada yang mengkontrol, maka terjadi korupsi besar-besaran, absolute power tend to corrupt. Kekuasaan itu sudah punya kecenderungan untuk korupsi. Kecenderungan korupsi dalam banyak hal ya, korupsi kebijakan, korupsi politik, bukan hanya soal maling uang negara. Yang power tends to corrupt. Kekuasaan itu sudah punya kecenderungan korup. Nah, absolute power, corrupt absolutely. Ketika kekuasaan itu menjadi absolut, ketika kekuasaan pemerintahan, eksekutif dan legislatif itu jadi satu, ya ibaratkan itu hanya beda eksekutif legislatif, padahal ada fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Ya demokrasi tidak sehat, demokrasi kita sakit. Nah, ya walaupun kita tidak mengenal oposisi ya, tapi kita menerima kekuatan perimbang di luar pemerintahan, kekuatan politik untuk mengimbangi di luar pemerintahan. Tentu ini yang kemudian kita refleksikan, kita bandingkan, kita komparasikan dengan situasi di Orde Baru. Di Orde Baru kan tidak ada kekuatan tidak ada oposisi, kekuatan absolut. Bahwa Golkar kekuatan politik dominan, kemudian P3 dan PDI itu hanya jadi kekuatan figuran saja. Walaupun kekuatan politik itu seakan-akan yang mendikondisikan kekuatan P3 dan PDI ikut saja ke bagaimana Golkar sangat mendominan. Itu kan seperti mirip situasinya. Jadi kecenderungan hari ini yang ketika mendorong seluruh partai politik, mendorong seluruh kekuatan politik berkumpul pada satu kubu, itu kita kembali kepada zaman Orde Baru. Karena tidak ada yang mengontrol kekuasaan. Korupsi akan merajalela, korupsi dalam arti luas ya. Kekuatan yang mengumpul, sentralistik pada kelompok tertentu, ya satu kubu. Ya itu cenderung korup. Nah ini yang kemudian ya korupsi kebijakan, korupsi dalam proses legislasi segala macam. Jadi
tentu ini menjadi kekuatan oligarki politik, elitisme yang begitu kuat, yang kemudian menguasai seluruh seluruh proses penyelenggaraan negara, kebijakan segala macam. Jadi narasi bahwa oposisi bukan budaya kita itu adalah pembodohan politik. Nah, itu pembodohan politik. Ya karena tentu pemerintahan efektif, demokrasi yang sehat butuh perimbangan. Nah, itulah makanya kemudian kekuasaan itu kan prinsip kekuasaan karena power tend to corrupt, kekuasaan cenderung korup. Maka kekuasaan itu harus dibatasi dan harus dikontrol. Prinsipnya gitu. Kekuasaan harus dibatasi. Baik dari sisi kewenangan, skup, dan juga waktu segala macam. Kekuasaan itu prinsip harus dibatasi dan harus dikontrol. Nah, karena kekuasaan harus dibatasi, dikontrol. Siapa yang mengontrol kekuasaan itu? Tentu kekuatan-kekuatan politik. Nah, termasuk kekuatan politik formal di parlemen, partai-partai politik. Ya, tentu mimpi buruk sekali kalau sampai terjadi PDI Perjuangan itu ikut saja narasi bahwa kita bergabung. Nah, apapun ini bukan persoalan bagi PDI Perjuangan tentu, dan kekuatan masyarakat sipil, guru-guru besar, suara masyarakat yang mengontrol itu bukan pertama-tama persoalan sakit hati kalah pemilu. Bukan soal itu. Bukan soal tidak bisa move on, bukan soal baper kalah pemilu, bukan. Tapi mengambil sikap komitmen karena memang dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi, kekuasaan itu memang harus dibatasi, harus dikontrol. Fungsi kekuatan kuat oposisi, karena dalam kamus demokrasi kita tidak kenal oposisi karena kita bukan parlementer, kita presidensial, tapi tentu mengkondisikan seluruh kekuatan partai politik di parlemen itu linear atau mirroring dari pemerintah, tentu bukan sesuatu yang baik untuk demokrasi, karena memang tentu sebuah kebijakan publik, apapun itu legislasi, produk undang-undang, itu tentu ketika dirumuskan oleh banyak pihak, itu tentu lebih baik. Tentu rumusan soal kebijakan, undang-undang, legislasi yang saya rumuskan, saya sebagai seorang pribadi, saya menyusun sesuatu, melakukan sesuatu, saya baik. Tapi akan lebih baik kalau via terlibat dalam merumuskan itu lebih baik. Kalau ada orang ketiga lebih baik. Jadi intinya itulah prinsip gotong royongnya. Dalam arti demokrasi yang fungsi check and balance itu kemudian ada sebuah policy kebijakan itu tentu kalau itu hanya maunya satu orang, satu kubu pemerintahan, maunya pemerintahan Prabowo Gibran, akhirnya maunya Prabowo Gibran, maunya juga di DPR, itu kan tidak sehat. Ini tentu ruang kontrolnya tidak ada, perspektifnya perspektifnya tunggal. Nah, nggak menampung yang di luar, tidak menampung aspirasi publik, ataupun menampung aspirasi publik hanya formalitas saja, seperti kasus misalnya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, itu formalitas saja, tidak ada partisipasi publik yang signifikan. Nah, akhirnya masyarakat kedaulatan bahwa demokrasi kita prinsip bahwa kedaulatan di tangan rakyat, kemudian dipegang oleh wakil rakyat dan kemudian mereka yang terpilih ya, itu kan akhirnya rakyat itu hanya jadi angka elektoral saat pemilu. Justru demokrasi kita, yang namanya demokrasi itu bukan soal pemilu 5 tahunan, tapi dalam siklus selama 5 tahun sejak habis pemilu, dan itu bagaimana day to day kebijakan itu diambil, dirumuskan. Itu kata sistem demokrasi harus melibatkan rakyat. Lewat sistem perwakilan di DPR. Tetapi ketika koalisi tunggal, koalisinya satu, seperti milih partai tunggal, seperti di Tiongkok, seperti di Korea Utara gitu ya. Partai tunggal, akhirnya itu hanya hanya jadi tukang itu saja, stempel, justifikasi, atau tukang bungkus kebijakan saja. Itu kan yang tentu jadi catatan kita. Jadi dengan refleksi kita bagaimana pemilu 2024 kemarin, tentu PR kita kan bagaimana memperbaiki demokrasi, bagaimana memperbaiki tata hukum nilai, bagaimana tata negara konstitusi kita, menata itu, karena jangan sampai segala bentuk
permainan pelanggaran etik segala macam dinormalisasi, dianggap biasa. Nah, ngomong-ngomong normalisasi dan dianggap biasa tadi, Mas Ari udah bikin catatan kan tentang ada di pemilu 2024 tuh ada hal buruk dan segala macam tuh, seperti di video sebelumnya udah Mas Ari jelasin. Nah, dengan bergabungnya Nasdem, PKB, dan kemungkinan nanti PKS ke dalam koalisi Prabowo, justru itu malah semakin menormalisasi nggak sih? Aku itu yang aku sambatin juga. Satu sisi ya, kita kan persoalan sekarang publik jadi malah semakin ini yang kemudian soal panggung depan, panggung belakang. Jadi yang bicara ke publik kan pasti narasinya Nasdem, kemudian PKB, partai-partai tadi Bamsud, Pak Prabowo segala macam untuk kepentingan bangsa negara, untuk Indonesia yang baik ke depan, tantangan geopolitik ekonomi berat. Ya, karena persoalan untuk bangsa itu kemudian kita harus bersatu. Itu kan buat saya naif gitu loh. Iya. Sangat naif bahwa sebenarnya yang paling prinsipil di situ kan bukan soal kepentingan bangsa negara, tapi kepentingan politik mereka. Ya sebenarnya dalam konteks kepentingan politik, partai-partai itu mencari aman, cari secure saja, mengamankan diri, mengamankan kepentingan, kepentingan partai, kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Jadi gabung kekuasaan yang paling enak kan begitu. Kayak pelanggaran konstitusi. Karena pilihannya, Pak, kepilihannya berada di luar kekuasaan atau di dalam kekuasaan, tentu kalau bicara enaknya, ya itu enak kekuasaan. Kekuasaan itu makan kue kekuasaan. Ada distribusi kue kekuasaan. Tapi kalau di luar kekuasaan, artinya apa? Kita harus mengontrol kekuasaan, bukan orang yang memegang kekuasaan. Itu antara sesuatu yang enak, makan kue kekuasaan, sama mengontrol orang makan kue. Tugas mulia, bukan tugas yang enak. Nah, makanya bahwa kemarin misalnya partai-partai itu ya kemarin melawan politik, ya dia berada 01, kemudian juga melakukan tuntutan gugatan ke MK segala macam. Mereka mengafirmasi bahwa ada terjadi ketidakberesan, catatan-catatan soal pemilu 2024, politisasi bansos, kemudian ketidaknetralan aparat negara, pejabat negara segala macam. Mereka melakukan itu. Tapi ketika kemudian politik sudah sampai pada fasenya, presiden dan wakil presiden terpilih sudah ditetapkan, orang kemudian begitu mudah menanggalkan sesuatu yang kemarin. Jadi memang akhirnya demi yang namanya kepentingan untuk berada di kekuasaan, demi kepentingan untuk itu akhirnya orang kemudian menjadi tidak konsisten. Makanya dalam politik konsistensi, kesetiaan, kemudian komitmen itu sesuatu yang bukan langka, mahal, sesuatu yang mungkin itu seperti mukjizat kalau itu bisa terjadi. Jadi kan dalam politik, karena itu sesulit itu. Iya, itu sesuatu yang jauh sekali. Itu soal kesetiaan, komitmen, konsistensi pada prinsip, pada nilai. Kenapa? Ketika kekuasaan kan dalilnya narasi depannya kan untuk kepentingan bangsa dan negara atau apa, tapi sebenarnya kepentingan real konkretnya kan untuk kepentingan perut mereka, kelompok mereka, partai mereka, untuk mengamankan diri bawah sih. Itulah kemudian orang mestinya yang ideal kan ya sudah, bagaimana partai-partai pendukung 01, 03 itu setia sebagai barisan partai di luar pemerintahan. Biarlah yang menang capres, cawapres yang menang semua partai sebagai kekuatan pemerintahan, ada di luar pemerintahan, sama mulianya. Seperti roda tadi kan, nggak ada roda kiri, roda kanan mana yang lebih mulia. Bahwa mungkin yang roda kiri mompanya pakai nitrogen, yang pakai oksigen, paling mungkin bedanya itu saja. Tapi fungsinya kan untuk bagaimana menggelinding. Itu namanya vehicle demokrasi ini, kendara demokrasi ini bisa menggelinding karena dua rodanya itu bisa berfungsi. Sama mulianya. Nah, akhirnya orang bicara kan kemudian bicara rezeki politik. Orang bicara rezeki, orang bicara benefit, orang bicara soal cuan. Kepentingan. Nah, itu kan akhirnya sangat praktis. Walaupun sebenarnya narasi besarnya persatuan, rekonsiliasi, kita bekerja untuk demi bangsa negara. Tapi satu sisi kita menegasikan apa yang sudah terjadi, segala keburukan di pemilu 2024, pemilu yang dicatat
yang pemilu paling brutal, pemilu paling buruk, dan pemilu dalam sejarah ketika bagaimana biasanya demo-demo itu kan mahasiswa ya. Ini guru-guru besar seniman budayawan itu menyuarakan suara. Mereka kan guru besar, intelektual, akademisi, kemudian seniman budaya kan mereka itu kan seperti penjaga watchdog, penjaga malam atau apa yang kemudian orang yang kemudian memahami situasi, punya mata batin untuk melihat. Saya pikir bukan pertama negara, tapi memang ada sebuah sense kondisi yang memang sedang tidak beres. Ketika para punggawa, para penjaga malam, para penjaga ini terbangun dan kemudian mengingatkan. Jadi tentu dalam kondisi yang normal dan baik-baik saja, kita butuh kekuatan perimbang di luar pemerintahan supaya demokrasi kita tidak semakin terperosok. Supaya demokrasi kita yang keluar dari relnya kembali pada relnya. Nah, jadi tugas kita adalah masyarakat pemilu untuk memastikan itu bagaimana demokrasi kembali berjalan pada rel yang benar, pada rel yang semestinya, dengan roda yang juga sama-sama kuat, sama-sama firm untuk menggelindingkan vehicle kendara demokrasi kita. Ini kan apalagi dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi tidak biasa, dalam kondisi pemilu politik dan demokrasi kita yang tidak biasa saja, tidak baik-baik saja. Sebagian orang hari sedang menormalisasi hal yang tidak biasa tadi, menganggap hal yang tidak biasa sebagai biasa saja. Ini tentu ketika semua arusnya masuk pada kekuasaan, itu kan mimpi buruk untuk Indonesia. Justru untuk membangun Indonesia emas, untuk menghadapi tantangan itu, kita butuh negara hukum yang kuat, negara demokrasi yang kuat. Ini kan persoalan hukum jadi persoalan sendiri. Persoalan politik hari ini juga menata bagaimana demokrasi kita. Jadi memang kekuatan di luar kekuatan oposisi atau kekuatan politik di luar pemerintahan yang secara formal diwakili oleh partai politik di parlemen dan juga disokong oleh kekuatan masyarakat sipil, publik, masyarakat, media, itu perlu dikuatkan supaya kita yang banyak orang yang meleng, banyak orang yang meleng itu yang terhalusinasi, nggak eling dengan euforia bahwa demokrasi kita baik-baik aja, pemilu kita selama ini baik-baik saja, itu tidak semakin terbawa dalam mimpi tidurnya, segera tersadar, karena ini kan persoalan bangsa kita ke depan, bukan hanya persoalan pembangunan, mengejar ketertinggalan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan tapi juga bagaimana menata peranata politik kita. Itu yang tentu menjadi PR kita. Jadi ya kita berharap misi mulia untuk memompa ban kempis tadi oleh partai politik itu bisa dilakukan oleh PDIP, tapi juga didukung oleh masyarakat sipil dan kemudian kelompok-kelompok masyarakat, publik, media, untuk membangun optimisme bahwa ada inisiasi, ada harapan untuk demokrasi kita yang semakin baik, demokrasi yang tidak dibajak oleh kepentingan pemegang kekuasaan. Dan aku juga kan biasanya kalau kekuatan yang cenderung terpusat kayak gitu kan ada kecenderungan untuk memutihkan sejarah gitu loh, Mas. Nah, aku berharapnya ingatan-ingatan atau catatan-catatan kemarin tuh tetap terus digaungkan gitu, biar nggak dilupa gitu, Mas. Betul. Jadi bahwa dalam proses pemilu kita di 2024 ada pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi atas putusan 90 itu adalah sebuah fakta sejarah. Bahwa itu terjadi. Ada sebuah pelanggaran etik berat dengan keputusan Mahkamah Kehormatan MK. Satu sisi. Bicara MK-nya ini sebagai guardian, penjaga, pengawal konstitusi. Tapi kemudian pada saat kemarin gugatan sengketa hasil pemilu, putusan MK secara formal memang membatalkan gugatan. Tapi ibarat bola,
ini kan tidak bulat. Ya, bolanya ini kan bolanya emang menggelinding bahwa kemudian menolak gugatan dan kemudian Prabowo Gibran. Tetapi 3 dissenting opinion itu menunjukkan bahwa bola ini tidak bulat, bahwa putusan ini tidak bulat, bahwa ada sebuah bopeng melempes yang kemudian 3 dissenting opinion itu mencatat soal bagaimana kekisruhan pemilu kita 2024 itu jangan dilupakan. Itu kan 3 dissenting opinion. Nah, dari bola itu melihat bahwa bola itu sepantas kita lihat di sini bulat ya. Mari kita putar. Mari kita putar. Ternyata ada sisi yang penyok. Iya, nah, penyok. Sisi yang penyok ini itulah 3 dissenting opinion bahwa mari kita bersama mengembalikan bola ini betul-betul bulat. Ini jangan dikempes, jangan kemudian jangan kemudian dipempetkan lagi. Inilah kita memompa. Ban kempis, memompa bola. Bola kalau bicara bola republik, bola demokrasi kita, jangan kemudian dipampat, dibopengkan lagi. Peotan tadi. Peot apa bahasa gue tadi? Peot atau apa? Peot melempes. Melempes atau apa? Penyok ya. Bola kan bolanya bola ini bola konstitusi demokrasi kita, ya, tata hukum, ya, soal etika politik bernegara kita, catatan bola demokrasi kita itu tidak bulat, sempurna, tapi ada penyok. Nah, inti tentu pesan ini itu menjadi catatan dari semua, ditambah lagi dengan semua fakta-fakta kejadian, ya seperti bau kentut tadi ya. Ya kita bisa kenal bau, kita bisa membaui, kita bisa merasakan bagaimana kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif itu terjadi. Tapi kita alat bukti, saksi dan lain tidak cukup untuk membuktikan itu. Tidak masalah, tetapi kan eksistensi bahwa penyoknya tadi, bahwa ada hal-hal buruk, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu jangan kemudian kita lupakan. Ini bola ini akan semakin penyok, rodanya akan semakin kempis. Nah, tugas kita ke depan adalah buat sebagian orang yang masih punya mimpi untuk Indonesia yang lebih baik, bahwa Indonesia yang lebih baik bukan hanya dibangun dengan stabilitas politik, tetapi kemudian mengabaikan atau melupakan hal-hal yang kemudian secara prinsip terjadi. Jadi PR kita ya. Dan ini secara PR kita, masyarakat sipil, intelektual, cendekiawan, sama guru besar, menjaga ingin memastikan bahwa bola konstitusi, bola demokrasi dan konstitusi kita itu tidak tambah penyok, tapi penyoknya itu bisa pelan-pelan itu diketok magic. Nah, itu kalau ibu ketok magic ya. Ketok magic kalau mobil penyok itu kan ketok magic. Nah, kalau ini dipompa. Kalau bola ketok magic nih. Kalau kalau bannya dipompa. Jadi sama. Bagaimana supaya penyoknya ini, bola ini bisa tidak terjadi pelan-pelan menggelembung lagi. Roda yang kempis, ya. Ukuran tekanan bannya berbeda. Ini kan hampir 80% nanti kalau PKS masuk. Itu kan 80% kekuatan tekanan rodanya kan kuat sekali. Sementara ini hanya sekitar 18% BD Perjuangan. Nah, yang kita berharapkan dia mau memompa ban kempis bersama elemen masyarakat sipil, media supaya roda demokrasi kita, roda demokrasi kita bisa menggelinding dengan baik. Karena ya, untuk menjadi negara yang maju, negara sejahtera, itu tentu ditopang oleh politik dan budaya politik. Nah, sistem politik yang baik dan budaya politik yang baik. Nah, kita kan jangan sampai kejadian segala cerita buruk pemilu 2024 itu kemudian mewariskan genetika. Aku merinding. Mewariskan genetis praktik elektoral yang buruk untuk di bulan hari. Jangan sampai keburukan itu diwariskan dari pemilu 2024, pemilu 2029. Tapi kita harus putus. Mari kita putus. Kita harus memutus tidak menjadi sungai sejarah yang kemudian makin melebar ke depan. Ini harus kita putus.
Iya, banyak istilahnya, memompa ban kempis, mengetok magic bola, sama memutus apa namanya tadi? segala bentuk keburukan ya. Kita ibarat sungai itu kita bendung, kita putus supaya dia kemudian tidak menurunkan kepada generasi secara genetis kepada generasi berikutnya. Jangan sampai yang namanya etika, prinsip-prinsip, nilai-nilai itu kemudian kita nafikan demi namanya kekuasaan, berkuasa demi keuntungan elektoral. Nah, hari prinsipnya kan kita mendukung pemerintahan mendatang 2024-2029 Prabowo Gibran, tapi dalam rangka juga mendukung, kita mengambil porsi dan peran yang juga terhormat untuk memompa ban kempis tadi supaya roda demokrasi kita berjalan dengan semakin mulus ke depan, sehingga demokrasi yang sehat dan demokrasi yang tidak semakin buruk, demokrasi yang insya Allah bisa disehatkan kembali, sistem hukum kita menurut terbaik, itu juga menjadi penopang bagaimana juga sistem ekonomi kita, kesejahteraan kita juga bisa terbangun lebih baik. Nah, begitu. Ini kita masih mau lanjut? Ya, kira-kira begitu. Jadi gitu. PR kita ya. Itu tapi PR cukup berat sih, Mas. Iya, PR berat. Jadi dalam politik formal di parlemen kita menitipkan tugas memompa ban kempis ini kepada PD Perjuangan. Syukur-syukur PKS mau bergabung juga jadi sebagai kekuatan. Tapi berat nggak sih? Antara PKS sama PDIP? Itu lain soal nanti. Nah, ini menarik. Menarik kalau nanti misalnya PKS mengambil sikap berada di oposisi nanti bersama PD Perjuangan yang secara ideologi politik berbeda. Itu menarik nanti. Tapi dugaan kita kan sementara PKS akan bergabung. Iya, kemungkinan. Nah, walaupun kita berharap ya temenin PDIP lah. Supaya memompa ban kempis tidak semakin ada kekuatannya nambah deh. Kuat nih. Jadi pemilu 2024 ya sudah selesai ya. Sedang ada beberapa proses sengketa pemilu legislatif di MK. Nah, habis ini kan sudah selesai nih. Tinggal nanti penetapan KPU untuk presiden dan wakil presiden terpilih sudah. Dari penetapan KPU soal bagaimana hasil pemilu legislatif. Sehingga sudah selesai, tetapi pesannya dua. Satu, bagaimana kita mendukung pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Pada saat yang sama kita juga membangun komitmen untuk memompa ban kempis. Dengan itu juga akan membantu mensupport dengan cara lain untuk pemerintahan berada di luar posisi di luar pemerintahan dan juga di intra parlemen dan juga ekstra parlemen, masyarakat sipil kita, kaum intelektual supaya Indonesia ke depan semakin baik. Betul. Jangan dikriminalisasi ya kalau dikritik. Itu kan menjadi PR kita bersama untuk bagaimana ke depan itu membangun demokrasi kita yang kemudian ya sudah penyok-penyok tadi ya. Iya, penyok-penyok. Itu kita harus tugas. Ada yang tugas ketok magic, tugas memompa ban kempis tadi itu supaya bisa berjalan lebih baik dan bisa kencang. Bisa. Kita kan mau akselerasi, mau Indonesia Emas. Indonesia 2045 ya, Mas. 2045. Jangan sampai loss. Karena peluangnya cuma sekarang. Tapi jangan melupakan tugas untuk juga melakukan pembangunan, penataan politik. Bukan hanya kemudian pembangunan ekonomi kesejahteraan. Karena ekonomi kesejahteraan juga harus ditopang dengan peranata politik yang juga baik. Yang juga baik. Gitu. Begitu. Tugas untuk bersama memompa ban kempis. Untuk mengetok bola tadi yang penyok. Supaya bulatnya bulat sempurna, dan tadi roda atau ban tadi juga menjadi berisi full, dan kemudian juga kita bertenaga untuk menggelinding ke depan, melaju, menggelinding dan melaju lebih cepat ke depan. Baik, siap Mas Ari. Terima kasih ya Via. Ini udah nih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada perbincangan selanjutnya ya. Di Syndicate Talk berikutnya. Oke, siap. Baik. Sampai jumpa. Salam Indonesia.